Selamat datang di Desa Ngadimulyo, sebuah permata yang tersembunyi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Desa Ngadimulyo memiliki sejarah yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Dengan luas sebesar 279 km persegi, Desa Ngadimulyo terdiri dari 3 dusun, 8 rukun warga, dan 20 rukun tetangga. Dari ketiga dusun tersebut, Desa Ngadimulyo memiliki 6.602 jiwa. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Desa Ngadimulyo memiliki potensi alam yang sangat besar, sumber daya alam yang melimpah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kegiatan ekonomi masyarakat diantaranya bertani, mengolah tempe, menjadi pegawai pabrik, dan berwirausaha. Desa Ngadimulyo memiliki fasilitas publik yang berkualitas, meliputi kantor balai desa, masjid, musola, lapangan, dan tempat pembuangan sampah. Dari segi pendidikan formal, terdapat taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sedangkan dari segi pendidikan non-formal, terdapat tempat pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah. Desa Ngadimulyo memiliki sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya, yakni Bendungan Seluis yang dibangun oleh Belanda, dan terdapat 3 sumber, yakni Sumber Wedok, Sumber Lanang, dan Sumber Kidul yang telah menjadi destinasi wisata oleh masyarakat setempat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sejarah tentang Sumber Kidul. Kalau Sumber Kidul itu riwayat orang dulu kan, cerita sejarahnya itu ada sepasang pengantin yang mandi di Sumber Kidul. Nah, dulu itu di Sumber Kidul kotaknya itu sebelah baratnya itu ada sungai berbentuk cekung gini. Jadi berbentuk panjang buat mandi. Di situ tempat waktu kecil anak-anak rata-rata dulu itu bisa dimain buat lompat dari atas terjun ke air, jadi seperti itu. Nah, sepasang pengantin itu juga mandi di situ dan sampai akhirnya tidak kembali, kita seperti itu. Nah, untuk sekilas dari sepasang pengantin ini, istilahnya kalau main-main di situ mandi juga, tapi sampai lama dan akhirnya meninggal, dan seperti itu. Nah, dan setelah itu teman-teman masih anak kecil itu tetap bermain di situ sampai sekarang, dan akhirnya baru sekarang tahun ini semenjak itu juga tidak pernah dipakai lagi untuk yang sungai yang panjang ada di turunnya itu. Dan sekarang itu malah yang berfungsi yang di sumber kotaknya, sekaligus aliran sungai yang ada di bawah bawah bambu-bambu itu. Dulu malah yang sering dipakai mandi itu yang sungainya itu. Program Desa Ngadimulyo ke depan yaitu menjadi salah satu desa wisata. Desa wisata itu yaitu desa yang harapannya bisa dikunjungi banyak orang. Jadi desa yang mengelola wisata dengan baik. Jadi ke depan ada beberapa program untuk tahun 2024 ini sudah kita bangun tempat parkir yang sangat luas, yang direncanakan nanti ada kolam renang di situ. Ya. Jadi tahun 2024 kita bangun dulu tempat parkirnya. Insya Allah parkirnya sangat luas, bisa menampung ribuan motor, juga beberapa kendaraan roda 4. Kemudian rencana kolam renangnya itu sudah kita bangun jalan wisatanya. Jadi nanti ke depan di tahun 2025
kita tinggal membangun kolam renangnya. Di situ juga bukan hanya sekedar kolam renang, tapi konsepnya lebih kepada kayak taman bermain, kayak kalau di sini itu kayak alun-alun ya. Kalau kolam renang kan cuman ada kolam kemudian air kan cukup seperti itu. Tapi ini enggak ya. Ini ada kolam renang, tapi di tengah-tengah kolam renang itu ada kayak tugu gitu ya, bangunan kayak tugu. Nanti bisa naik ke atas, itu ada bisa digunakan untuk selfie, foto dan sebagainya. Jadi bukan hanya hanya sekedar kolam renang, bukan, tapi lebih kepada di konsep untuk spot-spot foto. Jadi bisa kelihatan baik. Jadi kalau malam itu ada lampu-lampunya, lampu LED yang cukup bagus ya. Mungkin kalau datang di malam hari lebih menyenangkan ya di situ. Jadi bukan hanya sekedar kolam renang. Kemudian harapan kami ya, itu semua sudah di Desa Ngadimulyo ini sudah dibentuk Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Itu yang dibawa kendali Mas Rijal. Nah, itu yang menjadi ujung tombak nanti. Jadi pengelolaan wisata ini adalah Pokdarwis nanti. Kemudian bekerja sama dengan BUMDes, bekerja sama dengan Karang Taruna. Tapi ujung tombaknya adalah Pokdarwis nanti yang mengelola. Jadi ada beberapa destinasi wisata nanti. Kalau sekarang yang sudah ada ini yang sebagai ini ya, walaupun masih sangat sederhana tapi lumayan sudah dikenal banyak orang. Tentunya peran pemuda di era digitalisasi sangatlah penting, baik sosial ataupun keagamaan, merangkul dan bekerja sama untuk membentuk sinergi baru, serta membangun desa untuk terus berkembang lagi dan terus maju. Beli HP ke Surabaya, ke stasiun naik kereta, yang muda yang berkarya untuk membangun desa tercinta.